กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Part 1, Panya Melatih Samadhi, Pradamwisudhi Mongkon atau Tan Ajan Pramahabua Nyana Sampanno, Wat Pabantat A. Muangse Udon Thani. Sangha Meta Arama di bawah naungan Yayasan Luangta Mahabua Nyana Sampanno. Di halaman pertama buku ini terdapat sebuah kutipan dengan aksara Thailand yang telah diterjemahkan sebagai berikut. Apabila siapa bertujuan untuk mencetak buku ini sebagai dana dhamma, silakan mencetaknya sesuai dengan tujuan tersebut tanpa perlu meminta izin dengan cara apapun, kecuali mencetaknya untuk diperjualbelikan, barulah akan menindaknya dengan hak cipta. Karena seorang yang menyampaikannya tidak membutuhkan apapun melebihi batin yang sebagai harta paling berharga melebihi harta apapun di dunia. Di halaman selanjutnya terdapat foto dari Luangta Mahabua dengan aksara Thailand yang diterjemahkan sebagai berikut. Berjalan cangkama, duduk samadhi. Segala jenis usaha atau wirya, sati haruslah menjadi dasarnya. Jika tiada sati sebagai dasarnya, tidaklah dapat dikatakan usaha atau wirya. Owada Dhamma Luangta Mahabua Nyana Sampanno. Di halaman selanjutnya masih terdapat sebuah foto lain dari Luangta Mahabua dengan aksara Thailand yang diterjemahkan sebagai berikut. Bhawana adalah akar. Jika tidak terdapat bhawana, juga hanyalah demikian. Sama dengan pohon yang tidak memiliki akar. Miring ke sana, miring ke sini, dan mudah untuk tumbang. Jika telah memiliki bhawana, batin akan mantap dan teguh. Ingatlah ini baik-baik. Baik masyarakat, baik biku, maupun samanera kita. Owada Dhamma Luangta Mahabua Nyana Sampanno. Selanjutnya adalah data buku. Judul Panya Melatih Samadhi. Judul asli dalam aksara Thailand, saya coba bacakan, semoga tidak salah, yaitu Panya Obrum Samadhi. Penulis Kruba Peter Gunadhamo, penerjemah Kruba Peter Gunadhamo, editor Eva Siswoyo dan Hendry Awe, desainer layout Yun Hee Yo, desainer sampul Yun Hee Yo, cetakan pertama 2023. Kata pengantar. Buku Panya Melatih Samadhi adalah hasil terjemahan dari buku versi asli dalam bahasa Thailand yang berjudul, ini juga dalam aksara Thailand, Panya Obrum Samadhi. Buku versi asli dalam bahasa Thailandnya disusun berdasarkan isi dari salah satu Dhammadesana yang pernah disampaikan oleh Luangta Mahabua Nyana Sampanno sehubungan dengan cara praktek bawana. Sesuai dengan judulnya, Panya Melatih Samadhi, buku ini akan lebih menitik beratkan pada bagaimana caranya untuk membuat pikiran mencapai ketenangan dengan menggunakan kebijaksanaan. Di dalamnya juga memuat penjelasan secara bertahap, yang kiranya akan memudahkan para pembaca dalam mengikuti dan memahaminya. Selain itu, dalam penerjemahannya ke bahasa Indonesia, juga berusaha semaksimal mungkin dalam memperhatikan penggunaan diksi serta penyusunan kalimat agar makna yang tersampaikan terkesan benar-benar mencirikan dhamma dari seorang Luangta Mahabua Nyana Sampanno. Di lain sisi, juga berhubungan dengan penerjemah yang tidak memiliki keberanian untuk menambahkan ataupun mengurangi isi dhamma dari beliau. Seluruh dhamma dari Luangta Mahabua Nyana Sampanno dalam bentuk rekaman suara maupun cetakan buku
umumnya diizinkan untuk dikutip maupun diperbanyak andai bertujuan menjadikannya sebagai bentuk dana dhamma. Merujuk pada poin ini dan melihat akan manfaat yang kiranya tidaklah sedikit jika buku ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dicetak agar Buddha Mamaka dari tanah air dapat membaca dan mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menerjemahkan dan mencetak buku ini untuk menjadi satu tambahan sumber penghasil pengetahuan dan kebijaksanaan dalam Buddha Sasana. Hal ini pun sejalan dengan ucapan yang pernah beliau katakan, "Jika membangunkan cedi atau stupa untuk menempatkan sisa-sisa tulang kami tidak menyetujuinya. Namun, jika membangun sejenis museum untuk menampilkan hasil-hasil karya milik kami agar orang-orang di seluruh dunia dapat melihat dan mempelajarinya, barangkali terdapat salah seorang yang memiliki karakter seperti kami dan mengambil apa yang dilihatnya untuk diteladani dan diterapkan dalam menjalani hidup, kiranya ini akan menghasilkan lebih banyak manfaat. Semoga buku ini pun dapat menjadi salah satu bentuk penghasil manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh beliau." Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Luangta Mahabua Nyana Sampano selaku figur yang memprakarsai adanya buku Panya Melatih Samadhi ini. Meskipun beliau telah cukup lama meninggalkan dunia ini, namun selalu berada di hati dari murid-murid yang menghormatinya, dan akan terus diingat dari jasa-jasa serta karya-karya yang beliau tinggalkan untuk dunia ini. Yang salah satu di antaranya adalah Dhamma Desana beliau yang tertuang dalam buku ini. Penulis juga memohon maaf kepada beliau atas kesalahan-kesalahan terhadap beliau yang mungkin dapat dilakukan tanpa sadar ataupun yang berasal dari kurangnya pengetahuan serta kebijaksanaan, terutama selama proses penerjemahan isi dari buku Panya Obrum Samadhi. Semoga beliau menerima permohonan maaf ini agar menghasilkan berkah serta tujuan tertinggi di jalan Dhamma ini. Semoga berkah dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta parami dari Luangta Mahabua Nyana Sampano dan para kruba ajan lainnya yang mampu mencapai maga dan phala di dunia ini, selalu menyertai kita semua. September 2023, penulis. Selanjutnya adalah daftar isi. Data buku, kata pengantar. Daftar isi. Sila. Samadhi yang pertama. Panya melatih samadhi. Samadhi yang kedua. Panya. Owada Dhamma dari Pradam Wisudhi Mongkon. Glosarium. Baiklah, kita mulai dari buku Panya Melatih Samadhi ini dengan bagian sila. Sila merupakan pagar penghalang dari keliaran perbuatan dan ucapan. Terdapat batin sebagai penanggung jawab atas yang dilakukan dan hasil dari perbuatan dan ucapan. Orang yang tidak memiliki sila sebagai pelindung atas keliaran merupakan orang yang diasingkan oleh masyarakat yang baik. Tidaklah dapat dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Baik masyarakat dalam lingkup pejabat maupun masyarakat lingkup manapun, jika terdapat seorang yang tidak memiliki sila, tidak memiliki perasaan malu dalam berperilaku di dalam lingkup masyarakat tertentu, baik hanya satu atau dua orang, dapat diyakini dengan pasti bahwa dalam masyarakat ataupun komunitas tersebut tidaklah akan dapat menjadi lembaran tebal yang bertahan lama. Pastinya akan memperoleh kerusakan ataupun dihancurkan oleh orang jenis tersebut. Dengan jalan manapun juga, bisa saja terjadi, sesuai pada saat di mana terdapat kesempatan
di waktu masyarakat tersebut dalam keadaan lengah. Sama seperti berada dekat dengan ular berbisa, hanya menunggu waktunya untuk menggigit di saat lengah. Dengan ini, sila merupakan dhamma pelindung dunia, agar dapat hidup dalam kedamaian. Bebas dari perasaan curiga yang muncul dari rasa saling tidak percaya pada jalan yang akan menimbulkan penderitaan dan kerugian. Terhitung dari bagian yang kecil hingga ke bagian yang besar, yang mana merupakan apa yang siapapun tidak harapkan. Sila terbagi dalam beberapa jenis, terhitung dari 5 sila, 8 sila, 10 sila, hingga 227 sila, sesuai dengan kategori dari orang yang akan menjaganya agar selaras dengan status dan usia diri. Khusus untuk 5 sila yang merupakan sila yang paling penting bagi perumah tangga, sebagai orang yang berhubungan erat dengan masyarakat dari berbagai lapisan. Karenanya, patut untuk memiliki 5 sila sebagai jaminan dari kemurnian diri dan jaminan akan kemurnian antara satu sama lain terhadap kepentingan bersama yang berkaitan dengan untung rugi, memungkinkan untuk tidak terjadi dalam lingkup kerja dan masyarakat umum. Orang yang memiliki 5 sila dalam dirinya, baik 1 atau 2 orang yang bekerja pada salah satu instansi, baik perusahaan, toko, ataupun pemerintahan yang bertugas sehubungan dengan tata negara, akan dapat terlihat bahwa dengan adanya 1 atau 2 orang saja yang memiliki 5 sila, akan memperoleh penghormatan, pujian, serta disenangi. Kepercayaan dalam pekerjaan tertentu, seperti misalnya keuangan dan lain sebagainya, akan memperoleh kepercayaan yang sangat baik dari orang-orang dalam lingkup tersebut sepanjang waktu, di mana dia masih berada di sana, atau sekalipun dia harus pindah ke tempat yang lain. Juga pastilah memperoleh penghormatan dimanapun. Karena orang yang memiliki sila mencerminkan bahwa pastilah memiliki dhamma juga dalam hatinya. Sama dengan rasa dari makanan dengan makanannya yang tidak dapat dipisahkan. Pada saat yang sama, orang yang memiliki dhamma juga menunjukkan bahwa sebagai orang yang memiliki sila juga. Pada saat mana dia melanggar salah satu sila, saat itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki dhamma. Karena dhamma berada pada batin, sila berada pada perbuatan dan ucapan. Tergantung pada perbuatan dan ucapan yang akan bergerak ke arah yang benar atau salah, pastilah menyasar pada perihal batin juga yang sebagai pemimpin dalam mempertanggungjawabkannya. Jika batin memiliki dhamma, pastilah perbuatan dan ucapan akan bersih, terbebas dari kesalahan di saat berbuat dan berucap. Oleh karena itu, perbuatan dan ucapan bersih dari seseorang akan menjadi alat untuk dikenal oleh orang lain sebagai seorang yang memiliki dhamma dalam hati. Orang yang memiliki sila dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran akan memiliki karisma, memiliki alat untuk menarik hati masyarakat di seluruh dunia agar memberikan perhatiannya, dan akan terus dipuja-puji dari waktu ke waktu tanpa pernah pudar. Meskipun orang yang tidak dapat melakukan perbuatan dan ucapan seperti dirinya, juga masih dapat menyadari untuk menaruh hormat terhadap seseorang yang memiliki perbuatan, ucapan, dan pikiran yang mengandung sila dan dhamma. Sama seperti mereka yang menaruh rasa hormat terhadap Buddha dan para sawaka. Karenanya, menunjukkan agar dapat terlihat bahwa sila adalah kebaikan dan keelokan merupakan hal yang dibutuhkan oleh dunia di setiap masa. Tidak pernah menjadi hal yang ketinggalan zaman, serta memiliki arti penting yang setara dunia untuk selamanya. Akan terdapat juga beberapa hal yang menyebabkan sila mengalami perubahan dari hukum alaminya, menjurus pada peraturan adat dan kebudayaan, sehingga dipisahkan sesuai dengan kebangsaan, status sosial,
juga kasta, merujuk pada masing-masing kepercayaan yang dimiliki, sebagai penyebab di mana dunia ini diagungkan hingga saat ini. Selain daripada yang disebutkan di sini, sila akan menjadi kebajikan yang membawa era atau zaman menuju pada kemajuan di setiap kesempatan yang tersedia. Jikalau dunia masih peduli untuk membawa sila dengan menjadikannya sebagai tolok ukur dari perbuatan, ucapan, dan pikiran dari diri masing-masing dalam berjalan mengikutinya, akan mudah untuk dilihat adalah pada masa di mana di dunia terdapat persoalan berupa kekacauan serta ketidaktentraman. Pada masa itu perlu diketahui bahwa dunia mulai kehilangan kesempurnaannya di bagian sila. Jika tidak segera memperbaikinya agar lurus sejalan dengan sila, tidaklah akan lama lagi seluruh keajaiban dari dunia akan meledak sepenuhnya. Dunia ini pun yang sebagai pemilik dari keajaiban itu sendiri juga haruslah mengalami kehancuran. Tidaklah dapat untuk terus bertahan. Khususnya dalam satu keluarga, jika kehilangan sila yang merupakan dasar dari perilaku, sekalipun sepasang suami istri juga tidaklah dapat untuk saling percaya. Akan selalu terdapat prasangka bahwa pasangannya berselingkuh dengan laki-laki atau perempuan lain, yang akan menjadi penyebab runtuhnya keutuhan keluarga dan harta benda. Hanya dengan ini saja, derita dalam hati telah mulai dapat dirasakan kemunculannya. Tidak dapat makan dan tidur, hingga pekerjaan yang menjadi sumber utama penghasilan keluarga, sampai pada anak-anak yang masih kecil pun, mulai terpecah belah secara berangsur-angsur, mengikuti jalur di mana keluarga tersebut sedang merusak sila yang dimilikinya. Semakin runtuhnya sila dengan perilaku sebagaimana yang telah disebutkan, dapat dipastikan bahwa sesuatu yang teguh lainnya juga akan menjadi layaknya bara api secara bertahap. Sama dengan panci yang terisi penuh dengan air, lalu terdapat benda yang jatuh ke dalamnya. Air yang terdapat dalam panci itu pun akan langsung bertumpahan. Karenanya, di saat dunia masih membutuhkan kemakmuran, sila merupakan apa yang dibutuhkan oleh dunia pada saat itu. Siapakah orang di dunia ini yang dapat membantah akan hukum kebenaran? Berupa sila yang selalu ada di dunia dari masa ke masa. Pastinya tidak akan ada yang dapat membantahnya. Kata sila dalam hukum alam tidaklah perlu memohonnya dari biku atau siapapun, baik dari wihara maupun tempat-tempat lainnya untuk dapat disebut sebagai sila. Hanya dengan menjadi seorang yang selalu berusaha menjaga kebajikan, kemudian berperilaku hanya pada hal-hal yang baik dan elok, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, menghindari hal-hal yang akan menjadi musuh dari kebenaran dan kebaikan diri, hanya demikian saja juga telah dapat diketahui bahwa orang tersebut telah mulai memiliki sila dalam dirinya. Penyebab kemunculan dari sila di dalam hati dan perilaku, salah satunya dapat muncul dari hukum alam sebagaimana yang telah disampaikan. Muncul dari bergaul dengan orang bijaksana yang diantaranya ialah samana atau pertapa. Dapat belajar dan bertanya jawab dengan beliau, kemudian menjalankannya untuk dipraktekkan. Hanya dengan ini saja telah dapat untuk memunculkan sila di dalam diri sendiri dan dapat menjadi orang yang memiliki sila yang cukup bagi diri sendiri dan keluarga. Hingga pada masyarakat di mana diri sendiri memiliki hubungan untuk memungkinkan agar terbebas dari prasangka akan hal-hal yang tidak dapat dipercaya begitu saja dalam keluarga dan masyarakat umum. Hanya dengan menjalankan 5 sila, seorang perumah tangga juga dapat menghadirkan kehangatan terhadap diri sendiri dan keluarga secara nyata. Sepanjang waktu di mana dirinya memiliki perilaku yang berada pada jalur dari sila. Sementara 8 sila, 10 sila, dan 227 sila itu terpisah dari 5 sila.
meningkat ke tahap yang lebih halus sesuai dengan kecocokan dari seorang yang melaksanakan sila lebih tinggi lagi. Dalam hal praktek serta kepedulian, akanlah terdapat ketentuan, serta berbagai cara yang semakin lebih meningkat dari 5 sila ke atas. Setelah disimpulkan, setiap jenis sila merupakan manfaat demi menjaga keliaran dalam perilaku dari perbuatan dan ucapan, untuk ketenangan dan kedamaian hati bagi seseorang yang menjalankannya dengan benar, dan sebagai hal yang penting bagi orang-orang yang memiliki hubungan yang berkeinginan juga untuk menjadi orang baik. Namun, bagi orang yang jahat, tidaklah dapat melihat nilai pentingnya, karena tidak ingin menjadi orang yang baik seperti orang lainnya di dunia. Hanyalah terus merusak kebahagiaan orang lain, terus membakar dunia setiap waktu di mana terdapat celah dan kesempatan. Beberapa bagian dari sila, sekalipun seekor binatang juga masihlah dapat memilikinya. Jangan mengira bahwa hanyalah manusia yang menjadi pemilik mutlak dari sila. Kita cukup dapat memperhatikannya. Binatang masih dapat memiliki cahaya dari Dhamma yang terdapat dalam hati dan tingkah lakunya seperti misalnya binatang peliharaan di rumah kita. Seorang yang selalu memiliki sila dalam karakter dan perilakunya di setiap waktu, di luar dari dapat menjadi seorang yang memberi kehangatan, sebagai seorang yang dapat dipercaya dan memberikan teladan bagi masyarakat untuk selama-lamanya, juga masih akan memberikan kehangatan untuk diri sendiri, baik untuk hari ini, hari depan, kehidupan ini, dan kehidupan mendatang juga. Makanya sila merupakan manfaat yang teramat penting bagi dunia untuk sepanjang masa. Samadhi yang pertama. Setiap kamathana merupakan pagar dalam menjaga liarnya pikiran. Batin yang terbiasa tidak memiliki kamathana dan pengendalian dapat memicu munculnya pikiran buruk pada setiap jenjang usia, baik anak kecil, remaja, orang tua, orang miskin, orang berada, orang pandai, orang bodoh, orang kalangan atas, rendah, menengah, orang buta, orang tuli, berpenglihatan baik, berpendengaran baik, lumpuh, tidak dapat berjalan, disabilitas, dan lain-lain tanpa terbatas. Dalam ajaran Sasana disebut, dengan seorang yang masih jatuh dalam kegelapan batin, kehilangan cahaya hati, tidak dapat mencari kebahagiaan, hampa dari kebahagiaan di hati. Setelah meninggalkan dunia juga merugi atas bawah. Sama seperti pohon, baik memiliki ranting, bunga maupun buah ataupun tidak, bukanlah tolok ukur. Jika akarnya mati atau akarnya telah terangkat, juga akan kehilangan kejayaan dan nilai manfaatnya. Namun, batang atau dahan dari pohon masih memungkinkan untuk dijadikan manfaat lainnya, tidaklah seperti manusia yang mati. Dampak buruk dari liarnya pikiran yang tidak memiliki Dhamma sebagai alat penjaga, tidaklah akan pernah bertemu dengan kebahagiaan yang dicari sepanjang masa. Sekalipun kebahagiaan yang dapat diperoleh dari liarnya pikiran juga merupakan jenis kebahagiaan yang memberikan andil untuk menambahkan keliaran dari pikiran, sehingga semakin memiliki keberanian di jalan yang tidak benar, lebih banyaknya demikian dibandingkan kebahagiaan yang memberi rasa puas di hati. Maka itu, samadhi adalah ketenangan atau kemantapan dari batin. Karenanya akan menjadi musuh dari keliaran pikiran yang tidak ingin mendapatkan obat, yaitu kamathana. Seorang yang ingin mengatasi liarnya pikiran yang mana pernah menjadi musuh dari makhluk hidup selama berkalpa-kalpa yang tak terhitung, juga haruslah menahan diri untuk menerima obat, yaitu kamathana. Menerima obat di sini artinya melatih pikiran sendiri dengan Dhamma,
tidak membiarkan pikiran mengembara dengan sendirinya, yang mana membuat senang dengan keliaran sebagai kawan sepanjang waktu. Adalah dengan membawa dhamma untuk mengendalikan pikiran. Dhamma yang mengendalikan pikiran disebut dengan kamathana, yang berjumlah 40 ruang sesuai dengan karakter dan sifat dari makhluk hidup yang tidaklah sama. 10 kasina, 10 asubha, 10 anusati, 4 brahma wihara, 1 ahare patikulasannya, 1 catu dautuwa watana, dan 4 arupa. Akan mengangkat seperlunya berdasarkan yang paling sering dipakai dan memberikan hasil yang memuaskan terhadap pelaksananya. Yaitu 32 bagian tubuh. Di antaranya kesa atau rambut, loma, bulu badan, nakha, kuku, danta, gigi, taco, kulit, yang mana dikatakan sebagai 5 kamathana, atau Buddho, Dhammo, Sangho, dan lain-lain. Atau anapanasati, dalam kurung menyadari napas masuk dan keluar. Objek yang manapun juga bisa sesuai dengan kecocokan karakter, karena sifat masing-masing tidaklah sama. Memaksakan penggunaan kamathana yang sama akan menjadi pertentangan terhadap sifat, tidak memperoleh hasil sebagaimana layaknya. Setelah senang dengan objek mana juga, membawa objek tersebut untuk diamati. Misalnya, akan mengamati kesa. Juga menanamkan kesa dalam pikiran. Tidak mengeluarkan suara sebagai kata-kata yang dapat terdengar keluar. Kurung buka. Namun, jika tidak mampu untuk mengalahkan pikiran hanya dengan memikirkannya saja, melafalkannya layaknya membaca parita agar suara tertanam di batin sehingga dapat tenang, juga boleh. Melakukannya hingga dapat ketenangan dengan pengulangan kata, lalu kemudian berhenti, kurung tutup. Bersamaan dengan kesadaran ditempatkan pada rambut di atas kepala. Akan mengamati objek manapun juga, menempatkan penyadaran pada objek tersebut, sama seperti mengamati objek kesa, di mana menempatkan kesadaran pada rambut di atas kepala. Sementara dalam penggunaan objek Buddho, Dhammo, Sangho, dan lainnya, agar menempatkan kesadaran pada batin seperti objek lainnya, yaitu dengan menggunakan kata Buddho dan lain sebagainya dalam hati. Teruslah menghubungkannya dengan batin, hingga Buddho tampak nyata pada pengulangan kata dalam hati dengan ia yang mengetahui, yaitu batin yang sama. Meskipun untuk seorang yang menggunakan objek kata Dhammo atau Sangho sesuai kriterianya, juga agar melakukan pengulangan kata hingga terhubung dengan batin, sampai tampak nyata, di mana Dhammo atau Sangho menyatu dengan batin. Sama halnya dengan penggunaan kata Buddho. Anapanasati bhavana, mengangkat napas masuk dan napas keluar sebagai perhatian dari batin, terdapat pengetahuan dan sati pada napas yang masuk dan keluar. Awalan dalam menempatkan perhatian pada napas, sebaiknya menempatkan pada ujung hidung, karena sebagai tempat berkontaknya napas, cukup dapat untuk dipakai sebagai alat. Setelah melakukannya hingga piawai, dan seberapa halusnya napas yang masuk, akan mulai mengetahui atau memahami kontak dari napas yang masuk secara bertahap. Hingga tampak nyata udara yang berada di bagian tengah dada atau pada satu titik saja. Kini fokuslah hanya pada udara di satu titik tersebut. Tidak perlu cemas untuk keluar melakukan pengamatan ataupun mencari tahu udara di bagian ujung hidung lagi. Demikianlah saya akhiri video part 1 dari Panya Melatih Samadhi sampai di sini.
Pada video part selanjutnya, saya masih akan melanjutkan pembacaan samadhi bagian pertama ini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamaଂ